Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Saya sangat tertarik pada Anda, belum lagi saya tidak tahu banyak tentang klon yang melahap jiwa ini, jadi ikuti saja saya untuk saat ini. Pada saat ini, bocah itu perlahan membuka matanya memancarkan kejernihan, yaitu mata milik Xiao Yan, jelas bahwa Xiao Yan telah sepenuhnya merebutnya saat ini. Mulai sekarang, tubuh yang awalnya adalah kaisar pemakan jiwa ini ditempati oleh jiwa Cimi, tetapi pada akhirnya diambil oleh Xiao Yan dan menjadi klon ketiga Xiao Yan dalam arti sebenarnya. Selain itu, dia dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan dengan dewa, ditambah avatar dewa asli, dengan restu dari avatar dewa asli dan avatar yang melahap jiwa, kekuatan Xiao Yan dapat dikatakan telah dinaikkan ke tingkat yang sangat besar lagi. Setelah tiba di jurang maut, dewa juga ditingkatkan, menerobos ke tahap akhir dewa bintang 7 Dou, dan memiliki 70 juta ki asal. Tentu saja, ini masih jauh dari cukup. Setelah masalah ini diselesaikan, Xiao Yan akan kembali ke Pulau Zanyu, dewa juga dapat mengandalkan Yamaguo untuk terus meningkatkan kekuatannya. Adapun jiwa Cimi, dalam jeritan melengking, itu langsung dikendalikan oleh klon pemakan jiwa Xiao Yan dan menjadi jiwa di tubuhnya. Selama jiwa Xiao Yan masih ada, maka jiwa Cimi tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut kembali avatar pemakan jiwa ini, meskipun jiwa Cimi penuh dengan kebencian terhadap Xiao Yan dan membenci Xiao Yan sampai ke tulang, Xiao Yan sangat membenci Xiao Yan, dingin ke arahnya. Dia bahkan tidak tega untuk melenyapkannya, tetapi memilih untuk menyimpannya. Ini memiliki efek yang sama seperti mata anjing, dan juga informasi yang baik, dan itu adalah keluarga Cimi yang sebenarnya. Keluarga Cimi, jadi tinggalkan saja, mungkin Anda bisa belajar lebih banyak tentang kejang darinya. Xiao Yan sekarang menghitung Kui Jun, yang belum sepenuhnya merebut rumah, dan masih bisa merebut 5 klon. Menurut Lei Ji, Xie Zun pernah memiliki 9 klon, dan Xie Zun juga mengandalkan 9 klon kuatnya. Setelah kehidupan membentuk operasi, Anda dapat mencapai kekuatan yang dapat dihormati dan disaingi dalam satu gerakan. Namun, ini juga membuat Xiao Yan merasa tercengang. Aku takut ke-9 klon ini, tanpa kecuali, adalah eksistensi yang sangat kuat. Xiao Yan sedikit penasaran. Mungkinkah setelah kejatuhan Xie Zun, klon kuatnya akan mengikuti kejatuhan? Xie Zun dan Zun Sang, meskipun keduanya tidak memiliki temperamen yang sama, dan perilaku mereka sangat berbeda, tetapi pada kenyataannya, karena kedua belah pihak sering bertarung, tidak ada orang yang lebih kuat sebagai target. Mereka berdua menemukan kekuatan satu sama lain, dan kemudian belajar dari kekuatan masing-masing. Dapat dilihat dari tubuh dewa asli perampas rumah bahwa meskipun Xie Zun tidak memiliki tujuan yang jelas untuk menghormatinya, dia sebenarnya membuat pengaturan secara rahasia, seolah-olah bahkan jika dia jatuh, dia masih akan lebih tinggi dan lebih tinggi, lebih rendah di He Sun. Pengaturan telah dibuat untuk hal-hal ini, dan Xiao Yan telah diberi kekuatan untuk merebut rumah. Jika tidak, akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk benar-benar mengandalkan kekuatan Dewa Xiao Yan untuk menerobos keabadian. Namun, bakat keluarga Cimi untuk membawa pulang dari Tuan Jahat, ditambah dengan teknik yang membentuk kehidupan, memungkinkan Xiao Yan untuk melawan keabadian Kaisar melalui kekuatan fusi avatar ketika ia hanya memiliki bintang 7, melawan dewa pada langkah kedua, dia sekarang telah merebut klon yang melahap jiwa dengan puluhan juta jiwa. Misalnya, kekuatan Xiao Yan saat ini, jika klon dewa asli dan klon yang melahap jiwa digabungkan untuk melakukan teknik pembentukan kehidupan, saya khawatir itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik di langkah kedua. Keabadian Kaisar tentu saja, apakah itu bisa ditangani? Xiao Yan tidak tahu langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Meskipun klon Soul Eater memiliki 10 juta jiwa, Xiao Yan juga membutuhkan waktu untuk memahami bagaimana menggunakan kekuatan 10 juta jiwa ini. Setelah itu, kamu akan menjadi guruku. Kamu harus tahu klon yang melahap jiwa dengan sangat baik. Aku harap kamu tidak menyembunyikan apapun, kalau tidak aku bisa membunuh guru itu kapan saja. Kata Xiao Yan, jiwa Cimi hanya bisa memilih diam saat ini. Lagi pula, sekarang orang-orang berada di bawah atap, dia telah membayar 1 jiwa untuk ini, jadi jiwa ini tidak bisa lagi jatuh. Pada saat ini, klon pemakan jiwa sedang duduk bersila, dan Xiao Yan masih melakukan pekerjaan penyelesaian akhir, sehingga jiwa dapat terhubung dengan sempurna dengan tubuh ini. Ketika Xiao Yan berhasil menangkapnya, tubuh ini langsung membuka cakrawala Xiao Yan, karena saat ini, setelah Xiao Yan bisa merasakan tubuh ini, jiwanya bisa mendengar suara-suara melengking dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu. Klon yang melahap jiwa ini tidak memiliki organ dalam, bahkan hati. Ini adalah tubuh yang dapat membawa jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ini juga keunikannya. Berdasarkan ini saja,
sangat mirip dengan jiwa Tian Renfu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hantu roh tidak memiliki jiwa, tetapi masih memiliki hati. Masih ada perbedaan antara keduanya pada intinya, yang dapat membuktikan bahwa seharusnya tidak ada hubungan langsung antara Soul Eater dan Tian Renfu. Pada saat yang sama, suara angin pecah datang dari ujung yang jauh. Xiao Yan mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Sesosok dari ujung yang jauh bergegas dan melihat sekeliling. Sepertinya aku terlambat. Sosok yang terburu-buru ini adalah Wu Zan. Terima kasih banyak. Xiao Yan menoleh untuk melihat Bing Yuntu dan tersenyum canggung. Dia tidak menyangka Bing Yuntu adalah seorang wanita, dan krisis tiba pada waktunya. Jika sedikit terlambat, situasinya akan sulit. Terima kasih atas apa yang saya lakukan. Anda harus berterima kasih kepada permaisuri dengan baik. Jika bukan karena Tuan, saya tidak akan peduli tentang Anda, dan saya akan meninggalkan saya jika saya tidak setuju dengan Anda. Aku tidak punya banyak kemampuan. Jika Jiu Ying benar-benar ingin membunuhmu, aku tidak bisa menghentikannya. Tanpa kepala, Bing Yuntu memarahi Xiao Yan secara merata, tetapi untuk Wu Zan, matanya tertuju pada tubuh Bing Yuntu, yang berubah menjadi es berbentuk manusia Yun Rabbit, dengan sosok yang luar biasa, ditambah dua telinga kelinci berbulu di atas kepalanya, sulit untuk tidak tertarik padanya. Ternyata, itu, Wu Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata indah kelinci Bing Yun meliriknya, dan semua kata itu tertelan di benaknya, perut. Ya, kali ini aku benar-benar ceroboh. Kupikir aku mampu menghadapinya, tapi aku tidak menyangka keberadaan yang begitu kuat ada di tempat seperti itu. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk lagi dan lagi, meskipun Bing Yuntu membuat gerakan hebat di sepanjang jalan. Sedikit, tetapi ketika Pulau Zanyu berurusan dengan mayat-mayat yang melahap jiwa itu, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan kelinci Bing Yun mungkin sebanding dengan Jiu Ying. Permaisuri meminta Bing Yuntu untuk mengikuti Xiao Yan. Tujuan lain adalah untuk membuatnya melihat Xiao Yan dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan hidup Xiao Yan bila diperlukan. Jika tidak, ia tidak akan begitu ingin muncul untuk memblokir Xiao Yan. Di depan dari api, kelinci Bing Yun mendengus dingin, tetapi tidak terus memarahi Xiao Yan, dan ketika dia bergerak, dia masih berubah menjadi kelinci berbulu yang lucu di mata yang aneh. Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya ke sisi yang jauh, pada mayat Yuan Shen dengan ketinggian 100 meter, hanya melihat mayat Yuan Shen dari kejauhan, Xiao Yan juga merasa kaget di dalam. Sebuah Yuan Shen dengan segel bintang 5. Pada saat ini, saat Xiao Yan bangkit, baik klon dewa asli dan klon pemakan jiwa bergerak perlahan dengan dewa. Mayat klon Yuan Shen ini sangat besar, ini adalah tubuh asli Yuan Shen, tetapi ukuran dan kekuatannya tidak sama, tetapi kekuatan fisiknya justru sebaliknya. Tubuh fisik besar harus memiliki kekuatan fisik yang baik, tubuh fisik klon dewa asli di depannya tidak hanya besar, bahkan jika dia tidak memiliki nafas hidup, Xiao Yan masih akan diserang ketika dia mendekati mayatnya, itu terpancar terkejut. Avatar dewa asli Xiao Yan saat ini hanya memiliki segel bintang, dan kekuatan fisiknya hampir tidak dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar. Hei, segel bintang 5, bukankah itu berarti bahwa kekuatan tempur Yuan Shen senior ini selama hidupnya mungkin yang ke-8 dan ke-9 dari Kaisar Perang Abadi? Bahkan lebih kuat, Xiao Yan melihat 5 yang sudah redup di antara alisnya. Dao Xingyin sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Adapun bagaimana dia akan jatuh di sini, saya khawatir ini adalah pertanyaan. Xiao Yan hanya berharap dia dapat memperoleh beberapa informasi berguna tentang mayat Yuan Shen senior ini. Mendekati mayat Dewa Primordial Bintang 5, seluruh tubuhnya perlahan menghilang dalam ketiadaan, dapat dilihat bahwa bahkan tubuh abadi tidak tahan dibaptis selama bertahun-tahun. Setelah Xiao Yan mendekat, dia pertama-tama mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya ke mayat Dewa Primordial Bintang 5 di depannya. Di depan avatar Dewa Asli, ketika avatar Dewa Asli sudah dekat, Xiao Yan bisa merasakan hubungan antara dua garis keturunan yang sama, tetapi setelah kekuatan jiwa menyapu Xiao Yan, ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Di mayat Yuan Shen Bintang 5 yang besar ini, Xiao Yan tampaknya tidak merasakan keberadaan sisa jiwanya. Mungkin dia benar-benar jatuh terlalu lama, dan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan erosi waktu, belum lagi jiwanya. Dan tubuh ini telah menjadi cangkang kosong, hanya tubuh yang masih memancarkan darah yang kuat, tetapi esensi dan darah telah lama dipompa keluar. Tampaknya tidak ada cara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan Xiao Yan darinya, dan Xiao Yan pasti sedikit kecewa. Xiao Yan berbalik perlahan, tidak perlu tinggal di sini lagi, dia berpikir bahwa akan ada keluarga Genshin yang masih hidup, tetapi apa yang dia temukan adalah mayat yang telah jatuh selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dan bahkan tidak ada jejak sisa jiwa yang tersisa. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu,
dan klon pemakan jiwa segera melangkah maju, dan segera melihat jiwa Cimi melayang di antara alisnya. Xiao Yan menatap jiwa Cimi, dan bertanya. Mari kita bicara tentang dia. Xiao Yan hampir lupa, ada seseorang yang harus tahu. Setelah jiwa Cimi muncul, dia mulai berpura-pura bodoh kepada Xiao Yan, dan mengatakan beberapa omong kosong, menyebabkan alis Xiao Yan sedikit berkerut. Jadi begitu, apakah tidak ada kebijaksanaan? Gumam Xiao Yan. Kalau begitu hapus saja, mungkin kamu bisa menghilangkan kekuatanku untuk merebut rumah itu. Kata Xiao Yan, dan dia mengulurkan tangan dan menutupi jiwa Cimi. Tunggu sebentar, aku ingat, namanya Tai He, dan dia adalah Dewa Primordial Bintang 5. Pada saat ini, jiwa Cimi tampak sadar kembali, menatap Xiao Yan dan berkata dengan serius. Xiao Yan menatap jiwa Cimi dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, lain kali ketika aku menanyakan sesuatu padamu, berpura-pura mati, dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Jiwa Cimi tidak dapat melihatnya. Ekspresi wajahnya, bagaimanapun, hanyalah jiwa yang tidak penting, tetapi kebencian di hatinya dapat dimanifestasikan secara langsung. Kapan keluarga Cimi yang bermartabat menderita penghinaan seperti itu? Kenapa dia jatuh? Xiao Yan bertanya. Saya juga tidak tahu banyak tentang ini. Ketika saya datang ke sini, itu sudah ada di sini, jawab jiwa Cimi. Ya, lalu bagaimana kamu tahu namanya Tabu? Mata Xiao Yan sedikit menyipit, jiwa Cimi ini sangat licik, kalimat itu benar, dan kalimat itu salah, Xiao Yan memiliki kepastian di dalam hatinya. Saya tidak tahu, tetapi Kaisar Pemakan Jiwa tahu, saya belajar darinya bahwa Zeng juga ingin merebut tubuh. Sangat disayangkan bahwa itu telah benar-benar jatuh, dan bahkan jiwanya telah sepenuhnya terhapus. Untuk orang mati, kekuatan untuk merebut tubuh adalah tidak ada gunanya. Jiwa Cimi menjawab, Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, artinya, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari Dewa Primordial Bintang 5 ini. Tapi Xiao Yan masih merasa bahwa masalah ini agak aneh, bukan karena mayat Yuan Shen itu aneh, tapi kehadirannya di sini membuat Xiao Yan merasa aneh. Xiao Yan menatap jiwa Cimi. Matanya tidak bias, menatap jiwa Cimi, aku takut mayat Dewa Primordial Bintang 5 muncul di sini, terutama karena jiwa Cimi ini. Xiao Yan dapat mengkonfirmasi ini, dan jika ditempatkan di dunia luar manapun, tubuh Dewa Primordial Bintang 5 ini akan ditelan dan dirampas oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya sejak lama, dan itu akan bertahan hingga hari ini. Jelas, ini adalah jiwa Cimi yang sengaja menahannya di sini, jadi jiwa Cimi harus memiliki niat untuk menyimpannya di sini. Apakah aku bertanya atau kamu mengatakannya sendiri? Xiao Yan menyipitkan matanya lagi dan menatap jiwa Cimi yang tiba-tiba merasa aneh dan tampak bingung. Kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Cimi berkata dengan getir. Apa yang kamu katakan barusan adalah kebenaran, tetapi tidak seluruh kebenaran. Kamu membawa mayat Yuan Shen ini ke sini. Aku khawatir dia tidak jatuh di sini. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencari jiwamu. Xiao Yan mengancam jiwa Cimi, sama seperti ketika dia merebut avatar dewa asli, itu adalah kata-kata yang sama. Jiwa Cimi merasa sedih. Dia tidak berharap untuk mengambil klon dewa aslinya di dunia yang luas. Dia tidak pernah berpikir bahwa musuh bebuyutan ini dapat menemukannya lagi di dunia nyata Suanyin. Dan kerugian ini bahkan lebih parah daripada klon dewa asli. Untuk membunuh Xiao Yan, bahkan mengorbankan salah satu jiwanya sendiri, dibandingkan dengan klon dewa asli, bobot jiwa yang terpisah bahkan lebih berat. Sebenarnya tidak ada masalah dalam mengorbankan dan membagi jiwa. Yang terpenting adalah setelah kehilangan salah satu jiwa yang terbelah, dia benar-benar dibunuh oleh Jiu Yingpijen. Bagaimana jiwa Cimi bisa berdamai? Dia benar-benar ingin menghancurkan Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Jika bukan karena Kaisar Pemakan Jiwa dan dia untuk merebut tubuhnya sebelumnya, Xiao Yan pasti sudah terbunuh sejak lama. Di mana dia akan jatuh di sini? Jiwa Cimi semakin menjadi, semakin marah, tapi sekarang tidak ada cara untuk mengambil Xiao Yan lagi ketika Yuan Shen mengkloning, dia telah melihat tindakan tegas Xiao Yan, dan dia tidak berani bertaruh. Karena dia tahu bahwa pria di depannya tidak hanya berbicara dan bermain, dan jika ada yang salah, tidak mengherankan untuk membunuhnya. Jiwa Cimi akhirnya mengertakkan gigi, dan sekarang dia tidak bisa melarikan diri. Sepertinya dia hanya bisa melakukan perintahnya. Mungkin dia bisa menjaga bagian jiwa ini. Kalau tidak, jika dia kehilangan 2 jiwa, kerugiannya akan sangat besar. Yah, mayat Genshin Impact ini memang dibawa ke sini olehku.